sekarang yang ini yang lagi kita lakukan, Prof, kita lagi mengembangkan sensor glukosa. Kita kerjasama dengan UPSI. Jadi saya dapat riset sekarang penelitian terapan kerjasama luar negeri dengan Universitas Pendidikan Sultan Idris, dengan UPSI, Prof Ilyas. Itu kita lagi mengembangkan sensor untuk glukosa. Itu juga ada menggunakan bahan-bahan dari alami gitu. Dalam tahun 1. Ya mudah-mudahan nanti. Jadi dia mobile, Prof. Besok itu rencana pengukurannya itu kita menggunakan smartphone. Jadi kita memanfaatkan smartphone ini pengukuran. Kalau kemarin itu pengukuran itu kita lihat pakai 7 segmen, pakai LCD atau pakai layar. Sekarang enggak, pengukurannya bisa smartphone, bisa mobile. Jadi diukur di mana saja kita bisa lihat di sini. Oh, begini pengukurannya gitu, Prof. Jadi berbasis Internet of Things. Dengan display smartphone. Jadi kita ngikutin perkembangan. Itu penelitian-penelitian terakhir Pak Dr. Yulkifli seperti itu ya sekarang arahnya di situ. Pengembangan sensor menggunakan IoT dengan display smartphone. Nah, itu yang sekarang. Itu secara sederhananya hubungan dengan smartphone itu seperti apa? Itu hanya di smartphone foto, hanya display. Jadi sebenarnya menggunakan Internet of Things, Prof. Jadi data kita itu kita keluar, kemudian kita gunakan namanya pengiriman data, proses transformasi data di receiver, kemudian di transmitter, dipancarkan, kemudian receiver. Jadi kita kirim dari sini, diterima di sini. Nah, di sini fasilitasnya ada fasilitas untuk mendisplay data gitu. Ya mirip dengan jadwal sholat gitu. Itu kan atau orang yang mengirim data ke kita terima itu. Tapi ini datanya data pengukuran. Ya, kita memanfaatkan itu namanya Internet of Things sekarang. Oke. Baik, kemudian berikutnya itu adalah dulu rasanya kalau prestasi akademik ini cukup ya. Pernah dosen berprestasi ya? Alhamdulillah, Prof, saya pernah dosen berprestasi. Tahun 2011 ya? 2011 ya. 2011. Berarti sebelum dokter sudah dokter tuh ya? Sudah ya? Sudah. Sudah dokter ya? 2010 pulang. Kebetulan saya lagi menyusun bahan naik pangkat saya. Kemudian ditawarkan oleh ketua jurusan waktu itu Bapak Dr. Ahmad Fauzi, mentor saya yang sering menyemangati saya, Prof. Mudah-mudahan beliau dengar nanti. Kemudian ragu tapi karena support dari beliau, saya langsung bahan naik pangkat ya saya masukkan. Alhamdulillah terpilih, tapi nggak sampai Jakarta di UNP. Tapi di UNP nomor 1 ya? Nomor 1. Di Universitas Negeri Padang waktu itu ya? Iya. Oke, kita lanjutkan Pak Dr. Yulkifli, MC. Kalau tidak salah ini wakil dekan, sebelum dekan ini wakil dekan ya? Bukan dimulai dengan ketua program studi, sekretaris jurusan, ketua jurusan, tidak ya? Enggak, Prof. Saya pernah 2 kali jadi wakil dekan tapi wakil dekan 1 yang pertama itu melanjutkan perjuangan guru saya, Profesor Festiat MSI. Beliau diamanahi menjadi asisten direktur 2. Kemudian saya diminta oleh beliau dan Pak Rektor atau Pak Yoni Kiram untuk melanjutkan perjuangan itu. Tapi Pak Yun bukan posisi sebagai ketua jurusan ya? Bukan. Saat itu saya staf ahlinya Pak WR1. Staf ahli WR1. Sebelum staf ahli WR1 itu saya sekretaris BPMI, Batan Penjamin Mutu Internal UNP. Menampingi sekretarisnya itu, kemudian saya naik jadi staf ahli. Kita staf ahli itu saya ditawarin untuk membantu melanjutkan perjuangan Prof Festiat, dan kemudian periode berikutnya saya diangkat lagi jadi wakil dekan 1 Prof Lofri. Jadi 2 kali periode jadi wakil dekan 1, Prof. Menampingi Profesor Lofri ya. Setelah itu baru dilanjutkan menjadi dekan ya. Jadi memang saya belum pernah ketua prodi, ketua jurusan enggak, tapi pengalamannya ya di BPMI tadi ya. Sebelum BPMI itu juga ada, saya pernah jadi kepala labor. Kepala labor ya. Kemudian juga pernah ketua TPB yang saya bilang tadi, TPB tahap program bersama itu pernah juga jadi ketua itu. Jadi dimulai dari ketua TPB, kepala labor. Tidak cukup setahun, cuma 6 bulan. Kemudian saya jadi ketua TPB juga sebentar, kemudian jadi sekretaris BPMI sebentar, tidak cukup setahun. Kemudian jadi staf ahli, kemudian diminta membantu di fakultas. Ya dikasih amanah, dikasih saya jalankan aja, Prof. Saya terima. Oke. Baik, berikutnya itu baru menjadi dekan ya, periode yang sekarang ya. Periode sekarang dekan. Oke, itu liku-likunya menjadi dekan bagaimana sekarang tuh? Karena kan Pak Yul ini saya lihat dekan yang termuda lah di antara 8 dekan yang ada di universitas sekarang itu. Liku-likunya sih, Prof, tentu ya banyak prosesnya. Tapi waktu itu saya begini saja,
mengalir saja karena saya sudah dua kali periode jadi wakil Jadi wakil dekan dekan. satu. Ya. Terus saya nggak mungkin lagi jadi wakil dekan. Ya. Banyak yang mendorong waktu itu senior, kemudian dosen-dosen muda juga yang menyemangati untuk tetap maju, karena kebetulan ketika dua kali menampingi Prof. Lufri kita bisa bersama-sama dengan WD yang lain menjadikan MIPA fakultas terbaik. Ya. Nah, kawan-kawan melihat itu juga bagian dari kerjasama dan prestasi kita, kemudian dimotivasi, dan menurut saya memang ini jalurnya juga karena nggak mungkin lagi jadi WD. Dari WD ya. Kalau ada peluang dan ada kesempatan, ada kepercayaan, kenapa tidak? Akhirnya saya terima. Ya lika-likunya ya biasalah kalau dalam pemilihan tentu ada bagian-bagian yang harus kita perjuangkan sesuai dengan ya cita-cita kita ini kan. Kalau dari mana kita jalankan. Nah gitu aja Prof. Memang dari kami waktu itu paling terbanyak waktu itu Prof. Orang 3 atau 4 calon. Nah, kita calon waktu itu lumayan banyak begitu, sehingga ada fakultas terbanyak waktu calonnya lah dari kita begitu. Dan itu memang semuanya calon itu ada yang dosen saya, ada guru-guru saya yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya begitu. Tapi ketika itu adalah ingin menjalankan amanah dari kawan-kawan, saya tetap memandang bahwa ini sebuah perjuangan yang harus diperjuangkan begitu, bersama-sama tentunya dengan kawan-kawan yang memang menginginkan kita untuk maju gitu. Oke. Baik. Kemudian kalau begitu ini kan tokoh muda Universitas Negeri Padang akhirnya. Itu berarti perjuangan itu kan belum selesai. Ini kan silih berganti sesuai dengan umur, jabatan akan berganti. Saya pikir ada terpikir, tentu ada ya, jangan-jangan nanti akan menjadi orang nomor 1, orang nomor 2 kan di Universitas Negeri Padang. Bagaimana obsesi tentang itu? Saya mikirnya tidak begitu Prof. Saya pikir saya jalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa yang saya cita-citakan sebagai istilahnya sebagai yang diamanah di MIPA, membuat dia berprestasi. Yang mudah-mudahan nanti prestasi itu bisa dilihat seperti ketika saya mencalon jadi dekan, bisa dilihat menjadi suatu yang amanah begitu. Suatu saat kalau dipercaya dan diminta oleh kawan-kawan untuk memajukan UMP dari sisi itu tentu kita harus menyiapkan segala sesuatunya begitu ya. Artinya kita, kalau saya konsepnya Prof dengan prestasi. Makanya saya di MIPA sekarang selain kita punya konsep moto Together We Excellent, bersama kita akan bisa mencapai, ini adalah moto yang dari dekan senior saya tetap saya perjuangkan. Saya juga punya manajemen sendiri dalam kepemimpinan, namanya manajemen hebat Prof. Jadi ketika saya menakodai akreditasi UNP dulu, saya juga menggunakan manajemen hebat ini. Hebat itu orang melihat sekilas kesannya agak rada-rada ini Prof. Tapi hebat itu adalah pertama tuh harmonis. Bagaimana dengan kawan-kawan gitu itu melakukan harmonisasi. Saya orang fisika. Ada gelombang harmonis gitu Prof. Harmonis itu atas bawahnya sama. Ketika dia tidak harmonis lagi, dia pincang, energinya akan habis. Saya harus menjaga harmonisasi ini sampai selesai. Yang kedua tuh E-nya. E itu empati. Apapun yang kejadian itu kita harus berempati, mau ke atasan, ke bawahan, sama. Tingkat kepedulian Prof. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa gitu, bersama-sama untuk kemudian B-nya itu berani. Jadi sebagai yang dimana kawan-kawan ya kita harus berani mengambil keputusan, berani mengambil tindakan, karena nanti apa yang kita lakukan kalau ingin maju, ingin prestasi harus berani. Yang berikutnya tuh antusias, semangat. Jadi saya perlu semangat terus. Kalau kita jadi leader semangat, kalau kita loyo, yang lain juga loyo kan Prof. Jadi antusias itu saya jaga. Yang terakhir sebagai orang Islam saya menggunakan T itu tawakalilallah. Jadi apa yang kita lakukan, kita sudah berusaha, sudah berikhtiar, sudah berdoa, kita gunakan konsep Together We Excellent, hasilnya saya serahkan kepada Allah, tawakalillah. Jadi kalau ada mahasiswa baru saya bilang hebat itu MIPA hebat. Hebat itu artinya bukan makna yang, tapi yang mana ada yang saya sebutkan tadi. Harmonis, empati, berani, antusias dan tawakalillah. Jadi ini manajemen. Ini Prof, menariknya manajemen ini saya dapat ketika saya jadi juri di tingkat nasional, guru prestasi. Nah, saya dapat inspirasi dari seorang guru, itu udah bagus juga ini begitu. Jadi selain dan ini saya biasanya menjadi guru juri di tingkat nasional, baik kepala sekolah,
kemudian ada guru, kemudian juga ada lomba praktis dengan Ya. kawan di tingkat nasional. Jadi itu dengan itu saya punya banyak teman-teman juga, Prof. Oke. Oke, baik, berikut kita ingin bicara tingkat nasional tadi itu. Sekarang di tingkat nasional banyak terlibat ya. Nah, di asosiasi MIPA itu sekarang sebagai Sekarang tuh kita punya perkumpulan dekan-dekan MIPA yang dari LPTK yang LPTK dulu ya. 12 LPTK namanya Asosiasi MIPA LPTK Indonesia. Jadi ketika di Padang kemarin pelaksanaannya 2018, saya di mana kawan-kawan untuk menjadi ketua AMLI, Asosiasi MIPA LPTK Indonesia. Ketuanya berarti dari dekan FMIPA Universitas Negeri Padang sekarang. Sekretarisnya? Sekretarisnya kebetulan kita punya strukturnya, kalau di mana ketuanya sekretarisnya di sana. Kemarin sekretarisnya Pak Yohandri, dia melekat dengan WD1. Dia melekat dengan WD1 ya. Karena Pak Yohandri karena naik ketika UMP dilanjutkan oleh WD1 yang baru Pak Alizar PSD. Itu bagaimana dulu liku-likunya bisa dari Padang menjadi ketua itu ya, kan berarti cukup aktif juga berarti ya. Iya. Kebetulan Prof ini ketika saya jadi WD1 2 kali, kegiatan AMLI ini cukup banyak. Jadi saya sering mendampingi dekan senior dalam kegiatan-kegiatan, dan kadang-kadang malahan karena Pak Dekan ada rapat pertemuan dengan Pak Rektor, saya hadir begitu. Jadi saking sering hadirnya 3 orang saya yang dekannya begitu tuh. Jadi ketika pertemuan itu saya memang juga sudah banyak kenal dengan kawan-kawan di situ ya. Ketika di saat itu sudah di Jawa, kemudian pindah ke Medan, kemudian ketua AMLI-nya itu diangkat jadi WR2. Di Medan di WR2 di Unimed, kemudian dipindahkan ke kita masih Sumatera. Masih Sumatera ya. Oke, itu selain dari itu tadi juga dewan juri tadi itu beberapa itu ada penilaian kepala sekolah maksudnya. Ya, jadi saya terlibat dengan tim penilaian GTK namanya, guru, tendik dan kepala sekolah di tingkat nasional. Itu di Kemdikbud maksudnya ya? Iya, Kemdikbud ya. Waktu dulu itu di Kemdikbud. Jadi ada lomba guru prestasi itu kan mulai dari kota, provinsi, nasional. Kemudian ada kepala sekolah prestasi. Kemudian juga ada namanya karya best practice. Itu guru-guru juga. Itu guru-guru juga, kepala sekolah juga. Jadi saya diminta oleh bagian dari Kemdikbud untuk menjadi penyeleksinya lah. Jadi 2000 sering sekarang ini agak berhenti karena memang ada COVID begitu. Jadi selain dengan kegiatan perguruan tinggi, kita juga sering mengisi, kemudian jadi narasumber juga dari kementerian. Dan itu bagaimana bisa terlibat sebagai dewan juri itu kan orang biasanya ini kan orang apalagi luar Pulau Jawa ya, dari Padang itu. Network, Prof. Jadi jaringan ya. Jadi ada teman saya dari UPI yang sudah ketika di Bandung dulu kita bangun komunikasi, dia ikut, kemudian saya pernah ditawari mau ikut ini enggak gitu, saya coba-coba begitu. Ya memang dominasi oleh orang Jawa, jadi ketika saya sampaikan ketika kepada direkturnya, saya senang nih diajak, memang inilah diinginkan, jangan berpusat di Jawa saja, adalah kawan-kawan di daerah yang dari daerah luar Jawa ya. Informasi di sini nanti ke bawah ke daerah sebagai agen lah gitu. Nah, ya alhamdulillah sampai ini karena kebetulan karena COVID ini kegiatan banyak di online kan, kemudian karena kegiatan kesibukan kita juga di di dekanat, jadi saya mulai mengurangi gitu. Jadi memang sekali lagi memang network itu yang ini harus membina, harus gitu, membina silaturahmi, jaringan ya. Silaturahmi. Oke. Oke, kita lain masih ada? Enggak. Kegiatan lain ini kita punya, kebetulan saya sekarang diminta jadi Dewan Pembina AGFI, Asosiasi Guru Fisika Indonesia. Guru Fisika Indonesia ya. Kemudian juga sekarang namanya berubah menjadi PPFI, Pencinta Fisika Indonesia, Perhimpunan Fisika Indonesia. Kemudian saya juga ketua namanya sekarang Physical Society Indonesia. Sebenarnya dulu HFI, Himpunan Fisika Indonesia. Saya ketua cabang Sumatera Barat. Jadi kegiatan organisasi itu, jadi sebenarnya dari situlah kita banyak punya teman. Punya jaringan tadi ya, punya silaturahmi teman-teman tadi. Itu teman-teman ini kita sering berbagi, ada kegiatan, dan AFI ini kegiatannya cukup banyak juga. Jadi kita konferen asosiasi dari situ. Kita konferen itu kita bisa dapat pengalaman, begini begitu. Nah, itu yang kita bawa ke kampus kita untuk ini. Itulah yang silaturahmi akademik tadi itu ya. Jadi saya percaya tuh, Prof, silaturahmi itu mempermudah rezeki. Silaturahmi itu memperpanjang usia. Terakhir itu, Prof, yang indahnya silaturahmi itu kata Ustadz saya calon penghuni surga. Gitu. Oke. Baik, kita kembali yang tadi itu.
kalau sudah sanawiyah, kemudian man, itu kalau di bidang keagamaan mengisi ceramah juga jarang sering atau gimana? Saya sebenarnya ketika dari sanawiyah itu di kampung dulu sudah sering mengganti-gantikan senior Ya, atau mengisi kakak ceramah ya saya maksudnya ngisi, ya. ya anak-anak kecil lah ngisi-isi ceramah Ya, di Ramadan kadang mm, subuh gitu. Kemudian di MAN juga. Nah sekarang ini mertua saya karena memang Buya gitu Buya ya. kan. Nah, Buya ini mungkin ingin melatih saya kembali karena beliau tidak bisa pergi, saya gantikan. Kemudian itu ya, maksudnya jadi mengisi ceramah ya. mesti ceramah ya. Dulu sebelum kesibukan ini Prof turut hampir full tiap malam kalau Ramadan tuh ngisi. Tapi sekarang ini karena udah banyak Itu maksudnya di kegiatan, sekitar tempat tinggal ya ya? tempat tinggal Ya. gitu. Kadang-kadang ya juga ada di sekitar Padang Prof. Ya kalau terus khatib Jumat, Ya, khatib Jumat juga. kemudian Idul Fitri dan Idul Adha. Oh ya. Kalau memang pas apa namanya, ini kan kita ini kan abdi negara, Ya, Prof. ya. Tugas negara ini kan harus saya dahulukan. Ya, ya. Nah, karena saya kurangi gitu, kurangi. Tapi kalau pas ada momennya saya lagi kosong, kemudian ada juga yang memang datang, Ya. jadi kita jadi pengganti nih Prof. Ya, ya, Nah, oke. itu Ya. kita ganti ya. Sekalian Mengulang-ulang lah Prof. Kaji. ilmunya biar nggak Oke. Kemudian terakhir saya lihat ini kalau di Man Kota Baru itu sekarang organisasi alumni cukup kuat ya. Kemarin gimana? Ikut? Ya ini organisasi alumninya ikut cukup kuat karena kami sekitar 45.000 ada alumninya itu, dan memang sudah banyak yang jadi orang-orang, menurut alumni itu orang-orang hebat sih. Iya. Jadi pandang Gitu. alumni ya. Di kemarin sebelumnya ketuanya Prof Zaim. Jadi Prof Zaim minta kepada kita untuk mengadakan Munas ya. Kemudian saya diminta ketuanya untuk jadi Munas, dan sekarang sudah terpilih alhamdulillah. Ketuanya siapa sekarang? Kakanda Samsualis gitu. Memang beliau pengusaha, dan yang jelas diminta oleh ketua alumni sebelumnya untuk mensukseskan kegiatan Munas sudah kita selesaikan Munasnya. Ketua pelaksananya Pak Yul Kifli dulu. Sananya Oke. Iya. Cuma karena saya dicalonkan juga oleh pihak wilayah-wilayah begitu dan angkatan untuk jadi ketua. Akhirnya beberapa hari sebelum Munasnya, biar tidak terjadi konflik gitu, saya mundur jadi ketuanya, kemudian dilanjutkan oleh sekretarisnya. Yang senang alhamdulillah berjalan lancar ya. Dan memang itu cukup besar ya di beberapa daerah di Indonesia. Di Indonesia dan luar negeri. Oh, di luar negeri juga ada ya. Karena memang di MAN itu kita punya namanya Madrasah Aliyah Program Khusus. Ya, itu lulusannya ke Mesir. Oh iya. Mesir dan ke Timur Tengah itu. Nah, itu yang membuat banyak selain dari alumni MAN sendiri itu. Karena memang enggak tahu sepengetahuan saya memang alumni MAN itu ya bagus-bagus. Ya. Kita lihat memang kelihatan gitu ya. Oke. Berikutnya ini yang terakhir waktu kita terbatas. Mestinya kan untuk mencapai guru besar, bagaimana perjalanan sekarang ini? Ini cita-cita juga ya kan? Obsesi lah tidak di bidang akademik. Insya Allah saya sebenarnya untuk guru besar sudah saya susun. Dan poin-poinnya lain itu sebenarnya sudah berlebih. Cuma ada rukunnya satu yang belum saya, itu tentang zona internasional. Oh, zona internasional. 2016 saya sudah zona internasional awal itu sudah aktif. Tapi sebulan setelah itu nggak tahu di reject begitu, nggak tahu apa masalahnya, karena memang itu kita asosiasi. Jadi kita pertemuan di Thailand. Kemudian kita pertemuan, dan itu kemudian kita publikasikan dengan tim. Kemudian nggak tahu masalahnya apa, kemudian saya jadi reject. Kemudian sekarang ini kita lagi menyempurnakan juga proses review. Ya mudah-mudahan dalam waktu cepat Prof. Mudah-mudahan juga besar. Mudah-mudahan apapun kendalanya, apapun hadangannya, yang penting kita berusaha. Oke. Baik, Pak Yul Kifli sudah hadir berbincang-bincang ya di dalam program ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi sudah hadir untuk program Obsesi Seru. Sobat Obsesi, demikian gelar bicara dalam program Obsesi Seru bersama Dr. Yul Kifli SPD MC. Sekarang beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas MIPA dari Universitas Negeri Padang. Perbincangan tadi, perjuangan beliau tadi yang sudah diceritakan, yang tidak mudah seperti sekarang, ternyata ada kesulitan juga, perjuangan hidup dari sanawiyah tadi, di MAN diceritakan, apalagi juga di Universitas Negeri Padang atau IKI Padang waktu S1 itu adalah perjuangan yang patut
kita pahami dan kita ambil iktibar bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Demikian saja, sampai bersua kembali pada episode berikutnya dalam program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.